Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis struktur modal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Materi yang saya sampaikan ini sangatlah penting bagi mata kuliah manajemen keuangan mengenai struktur modal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis struktur modal. Analisis struktur modal adalah tujuan ulang terhadap komponen struktur modal pada suatu perusahaan, meliputi total modal serta hutang yang dimiliki. Analisis ini sering dilakukan dengan waktu yang seimbang dengan berkala, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, dan dalam tempo yang teratur. Analisis ini sering dilakukan dengan waktu yang seimbang berkala. Selanjutnya, tujuan dari analisis struktur modal. Tentu dalam menganalisis struktur modal ada tujuannya mengapa mereka menganalisis struktur modal dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, tujuan analisis struktur modal antara lain memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan mengembangkan perusahaan. 2. Mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Yang keempat, mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil pada masa depan perusahaan. 5. Mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Kapan analisis struktur modal diperlukan? Analisis struktur modal diperlukan pada saat para pemilik modal atau pemegang saham memerlukan data mengenai evaluasi penanaman modal, aktivitas operasional perusahaan, hingga pertanyaan apakah penamaan modal yang dilakukan cukup efektif, seberapa besar pengaruhnya terhadap operasional perusahaan. Mengetahui laporan yang baik merupakan bagian dari analisis struktur modal. Setiap perusahaan memiliki waktu tertentu untuk melakukannya. Untuk yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sebulan sekali, hanya untuk mengevaluasi kerja sebulan ke belakang. Pada saat perusahaan membutuhkan modal untuk melakukan pembelian aktiva tetap bergerak untuk kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, pendekatan analisis struktur modal. Modal sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Jika masih tidak mencukupi, maka dilakukan pinjaman untuk penambahan modal dalam bentuk hutang. Hutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal harus secara efektif dan efisien agar dana lebih maksimal dalam penggunaannya, tetap tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan. Agar penambahan modal cukup efektif, maka diperlukan beberapa pendekatan dalam melakukan perubahan struktur modal. Cara ini dilakukan berdasarkan asumsi teori bahwa nilai investasi didapat dari jumlah hutang dan modal
Nilai investasi ditentukan oleh laba dan rugi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, nilai investasi tidak dipengaruhi perubahan dari struktur modal. Perubahan struktur modal meliputi peningkatan penjualan saham dari saham yang sudah ada agar mendapatkan dana yang optimal untuk penggunaan perusahaan. Dengan demikian, ada beberapa pendekatan dalam mengevaluasi struktur modal antara lain meliputi pendekatan Modigliani dan Miller. Pendekatan laba bersih, pendekatan sederhana atau tradisional. Pendekatan Modigliani dan Miller. Cara ini dilakukan berdasarkan asumsi teori bahwa nilai investasi didapat dari jumlah hutang dan modal. Nilai investasi ditentukan oleh laba dan rugi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, nilai investasi tidak dipengaruhi perubahan dari struktur modal. Cara penghitungannya sebagai berikut. Contoh, PT Adira Danamika Multifinance memiliki hutang sebesar 50 juta dengan bunga sebesar 2%. Laba bersih dari perusahaan tersebut sebesar 10 juta. Tingkat kapitalisasi sebesar 15%. Tingkat kapitalisasi diasumsikan sebagai nilai keuntungan untuk penambahan modal dalam perusahaan tersebut, yaitu sebesar 15%. Penghitungannya sebagai berikut. Diketahui laba bersih 10 juta, bunga 2%, hutang 50 juta, tingkat kapitalisasi 15%. Maka perhitungannya sebagai berikut. Pembayaran atas hutang 50 juta dikali 12%. Laba setelah dipotong hutang 10 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta dikurang 1 juta sama dengan 9 juta. Maka laba untuk pemegangan saham yaitu sebesar 9 juta. Jumlah saham yang harus dimiliki 9 juta dibagi 15% sama dengan 60 juta. Obligasi yang memiliki 50 juta, total aktiva 110 juta. Cara penentuan harga per lembar saham. Penentuan tingkat presentasi kapitalisasi 10 juta dikali 15% dibagi 110 juta sama dengan 13,64%. Diketahui saham yang dimiliki 1000 lembar, maka harga per lembar saham yang harus dikeluarkan yaitu 110 juta dibagi 1000. Jadi 110.000 per lembar. Apabila pelunasan obligasi dilakukan dengan penjualan saham 50 juta dibagi 110.000 sama dengan 45 lembar saham yang harus terjual. Pendekatan laba bersih. Struktur modal akan dianalisis menggunakan pendekatan laba bersih, yaitu perubahan struktur modal dengan melakukan penambahan melalui laba bersih. Cara ini terbilang cukup efektif karena tidak harus mencari tambahan modal dari pihak luar. Perusahaan akan dinilai tidak sehat dan para investor karena diasumsikan para penanam modal akan dapat laba yang sedikit. Pendekatan sederhana atau tradisional. Perubahan struktur modal terjadi dengan memperhitungkan biaya modal terendah dengan menjual harga saham yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan nilai kapitalisasi pada perusahaan. Perhutangan melalui metode ini cukup sederhana. Total hutang dibagi jumlah modal sehingga bisa diperhitungkan nilai aktiva serta gambaran atau perusahaan. Gambaran suatu perusahaan sehingga jika terjadi failure atau
bangkrutan dapat diperhitungkan terlebih dahulu sebelumnya. Analisis struktur modal pada perusahaan meliputi analisis sebagai berikut ini. Yang pertama ada analisis arus kas perusahaan, yang kedua ada analisis EBIT, yang ketiga ada analisis rasio utang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis struktur modal. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Tidak ada manusia yang selalu benar, sempurna, karena manusia tempatnya orang salah. Maka dari itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu kembali.